Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dova Kalesia. Di sini saya akan meringkas memberitahu ringkasan di pertemuan 6 tentang inersia. Produk inersia untuk suatu area bidang didefinisikan terhadap satu set sumbu yang saling tegak lurus yang terletak di bidang tersebut. Nah, kita definisikan produk inersia terhadap sumbu X dan Y. Lalu untuk suatu area terhadap sistem sumbu yang sejajar dihubungkan dengan teorema sumbu sejajar yang dengan teorema untuk momen inersia Cartesian dan teorema untuk momen inersia polar. Untuk mendapatkan teorema ini, nah di sini ada mempunyai pusat berat C dan sumbu berat untuk menunjukkan penggunaan teorema sumbu sejajar. Nah, untuk menentukan produk inersia suatu persegi panjang terhadap sumbu X, Y yang mempunyai titik pusat di X dan Y, untuk produk inersia terhadap sumbu berat, nah adalah 0 karena dia simetris. Juga koordinat pusat berat terhadap sumbu X, Y. Nah, dengan mendistribusikan ke dalam persamaan 12-20, kita dapatkan momen inersia suatu area bidang bergantung pada posisi pusat sumbu dan orientasi sumbu referensi. Nah, untuk suatu pusat sumbu yang diketahui, momen inersia dan produk inersia bervariasi apabila sumbu-sumbunya diputar terhadap pusat sumbu tersebut. Nah, kita asumsikan bahwa sistem sumbu X, Y adalah sepasang sumbu referensi sembarang. Momen inersia dan produk inersia terhadap sumbu, nah, di mana X dan Y adalah koordinat elemen luas diferensial dA. Nah, untuk mendapatkan besaran-besaran ini, kita perlu koordinat elemen luas, yaitu luas dA terhadap sumbu-sumbu X1 dan Y1. Nah, koordinat tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat XY dan sudut E dengan menggunakan geometri sebagai berikut. Nah, sini dengan menggunakan rumus trigonometri sebagai yang itu atau persamaan yang berguna yang berkaitan dengan momen inersia dapat diperoleh dengan mengambil jumlah. Nah, lanjut ke sumbu utama dan momen inersia utama, yaitu 7 persamaan transformasi untuk momen inersia dan produk inersia menunjukkan bagaimana momen inersia dan produk inersia itu bervariasi. Apabila sudut rotasi E bervariasi, yang menarik adalah harga maksimum dan minimum dari momen inersia. Kedua dikenal dengan momen inersia utama, dan sumbu-sumbu yang berkaitan dengan itu disebut sumbu utama. Sumbu untuk mencari sudut X dan Y yang menghasilkan momen inersia X dan Y yang maksimum atau minimum. Kita ambil turunan terhadap dan menyamakan dengan 0 dengan memecahkan persamaan tersebut untuk mendapatkan E. Nah, sekarang sepasang sumbu utama dengan pusat di titik 0 yang diketahui. Jika ada sepasang sumbu utama lain yang melalui titik tersebut, maka setiap pasang sumbu yang melalui titik tersebut merupakan set dari sumbu utama. Selain itu, momen inersia harus konstan apabila sudut sumbu utama yang melalui pusat 0 adalah sepasang sumbu ortogonal dengan momen inersia maksimum dan minimum Q. Orientasi sumbu utama dinyatakan dengan sudut theta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.